1. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Setiap orang tidak mengharapkan mendapat musibah, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menerimanya dengan titik-titik. A. Menyerah dan putus asa. B. Mengeluh dan meronta-ronta. C. Sabar dan ikhlas. D. Tidak berbuat apa-apa. Jawabannya C. Sabar dan ikhlas. 2. Ketika Ali berangkat ke madrasah lupa berdoa. Di tengah perjalanan terjatuh dari sepeda. Kalimat thayyibah yang tepat diucapkan Ali adalah A. Tarji', B. Tahmid, C. Tasbih, D. Tahlil. Jawabannya A. Tarji'. 3. Orang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji' akan dapat mempengaruhi sikapnya. Sikap yang tercermin adalah A. Semua yang terjadi merupakan takdir. B. Khalifah di bumi diserahkan manusia. C. Manusia berkuasa di dunia ini. D. Semua dikembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya D. Semua dikembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Setiap peristiwa yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan ada kebaikan dan pelajaran di balik kejadian tersebut. Pendidikan yang dapat diambil dari suatu musibah adalah A. Mendidik jiwa manusia. B. Merugikan semua pihak. C. Manusia paling sempurna. D. Tidak usah dipikir. Jawabannya A. Mendidik jiwa manusia. 5. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah tarji' adalah A. Melihat petir. B. Bertemu teman lama. C. Mendapat musibah. D. Mendapat hadiah. Jawabannya C. Mendapat musibah. 6. Hikmah terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji' adalah A. Terhindar dari kemiskinan. B. Mendapat kesulitan hidup. C. Menjumpai musibah yang berat. D. Terhindar dari sifat sombong. Jawabannya D. Terhindar dari sifat sombong. 7. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi adalah A. Kebakaran hutan di musim kemarau. B. Tumbuhnya rumput setelah hujan. C. Terjadinya siang dan malam. D. Setiap yang bernyawa akan mati. Jawabannya B. Tumbuhnya rumput setelah hujan. 8. Sikap kalian yang mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muhyi adalah A. Menyirami tanaman. B. Menangkap ikan di laut. C. Menyingkirkan duri di jalan. D. Membuang sampah pada tempatnya. Jawabannya A. Menyirami tanaman. 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Mumit. Buktinya adalah atas kehendaknya seluruh makhluk hidup akan mengalami titik-titik. A. Kemajuan. B. Kehidupan. C. Tumbuh kembang. D. Kematian. Jawabannya D. Kematian. 10. Perilaku yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Mumit adalah A. Memberi makan dan minum burung piaraan. B. Menyembelih ayam dengan pisau tajam. C. Merawat dan menyirami tanaman. D. Mewajibkan manusia untuk ibadah. Jawabannya B. Menyembelih ayam dengan pisau tajam. 11. Kita bangun tidur. Hakikatnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat A. Asy-Syakur. B. Al-Muhyi. C. Al-Mumit. D. Al-Ba'its. Jawabannya D. Al-Ba'its. 12. Sikap yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ba'its adalah A. Menolong orang yang pingsan. B. Membantu nenek menyeberang jalan. C. Membantu orang tua. D. Membagi bekal dengan teman. Jawabannya A. Menolong orang yang pingsan. 13. Kehidupan manusia melalui tahapan-tahapan. Manusia setelah meninggal dunia memasuki tahapan titik-titik. A. Alam rahim.
B. Kehidupan dunia, C. Alam barzah, D. Alam akhirat. Jawabannya C. Alam barzah. 14. Malaikat yang bertugas memberi pertanyaan di alam kubur adalah A. Raqib Atid, B. Munkar Nakir, C. Ridwan, D. Jibril. Jawabannya B. Munkar Nakir. 15. Kuburan dapat merupakan taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurangnya neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah A. Kematian masih jauh, B. Amal di dunia tidak berguna, C. Semua tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Banyak beramal soleh. Jawabannya D. Banyak beramal soleh. 16. Datangnya ajal bagi manusia merupakan kepastian yang tidak dapat diajukan atau diundurkan sedetik pun. Waktu datangnya ajal adalah A. Setelah tua, B. Karena sakit, C. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya C. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17. Alam kubur merupakan perjalanan hidup manusia setelah alam dunia. Kenikmatan dan siksa akan diperoleh oleh penghuni kubur sesuai dengan amalnya di dunia. Penyebab siksa kubur diantaranya adalah A. Suka adu domba, B. Rajin sholat 5 waktu, C. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Istinja secara benar. Jawabannya A. Suka adu domba. 18. Keutamaan iman terhadap adanya alam kubur adalah A. Tidak mempedulikan lingkungan, B. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditinggalkan, C. Rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Jawabannya C. Rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 19. Disiplin merupakan kunci kesuksesan. Perilaku seorang siswa yang mencerminkan sikap disiplin adalah A. Mengerjakan tugas jika ada kesempatan, B. Pandai bermain komputer, C. Memanfaatkan waktu dengan bermain handphone, D. Mematuhi perintah guru dan orang tua. Jawabannya D. Mematuhi perintah guru dan orang tua. 20. Manfaat sikap disiplin bagi seorang siswa adalah A. Menumbuhkan sikap pesimis, B. Dapat meraih keberhasilan, C. Membuat siswa tidak bebas bertindak, D. Menunda cita-cita. Jawabannya B. Dapat meraih keberhasilan. 21. Pak Qodiri aktif di kampungnya. Dia suka mengajak warga untuk menciptakan kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Sikap yang ditunjukkan Pak Qodiri adalah A. Disiplin di lingkungan masyarakat, B. Menunjukkan bahwa dia ketua RT, C. Disiplin di lingkungan keluarga, D. Mengisi waktu luangnya. Jawabannya A. Disiplin di lingkungan masyarakat. 22. Syafa anak yang rajin belajar, sholat 5 waktu tanpa menunggu disuruh, dan yang lebih hebat, dia terbiasa melaksanakan tugasnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Sikap yang ditunjukkan Syafa adalah A. Optimis, B. Pesimis, C. Disiplin, D. Mandiri. Jawabannya D. Mandiri. 23. Perilaku tidak mandiri seorang anak ketika di rumah adalah A. Berangkat sekolah diantar ibunya, B. Bangun tidur tanpa dibangunkan, C. Merapikan tempat tidur sendiri, D. Menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Jawabannya A. Berangkat sekolah diantar ibunya. 24. Manfaat sikap mandiri adalah A. Menciptakan watak ketergantungan, B. Menjadikan seseorang putus asa, C. Mengganggu kebebasan anak, D. Menumbuhkan sikap percaya diri. Jawabannya
D. Menumbuhkan sikap percaya diri. 25. Pak Najah pengusaha yang kaya raya tetapi rajin beribadah dan suka bersedekah. Dia beranggapan bahwa hartanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap Pak Najah terhindar dari sifat titik-titik: A. Dermawan, B. Ikhlas, C. Serakah, D. Tawakal. Jawabannya C. Serakah. 26. Perilaku orang yang selalu merasa tidak cukup, ingin memiliki semuanya adalah ciri-ciri orang titik-titik: A. Serakah, B. Boros, C. Tawakal, D. Dermawan. Jawabannya A. Serakah. 27. Qorun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditelan bumi bersama seluruh hartanya, karena Qorun bersifat titik-titik: A. Sabar, B. Dermawan, C. Kikir, D. Boros. Jawabannya C. Kikir. 28. Akhlak tercela seperti sifat kikir harus sebisa mungkin dihindari karena akan berdampak yang kurang baik bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun cara menghindari sifat tersebut adalah: A. Biasa bersedekah, B. Rajin menabung, C. Menghitung-hitung harta, D. Berkecukupan harta. Jawabannya A. Biasa bersedekah. 29. Hikmah terhindar dari sifat kikir adalah: A. Banyak harta, B. Hatinya selalu gelisah, C. Hidup tenang, D. Dijauhi teman. Jawabannya C. Hidup tenang. 30. Pak Toyo bekerja keras hingga mempunyai banyak harta, tetapi ketika ada panitia pembangunan jalan kampung datang minta sumbangan, dia hanya bisa meminta maaf karena tidak memberi apapun. Akibat yang diperoleh oleh Pak Toyo adalah: A. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Bersikap hemat, C. Tidak disukai oleh orang, D. Hartanya membuat bahagia. Jawabannya C. Tidak disukai oleh orang. 31. Hujan mulai turun. Beberapa daerah terendam banjir, juga sebagian terjadi longsor. Rumah juga harta benda lainnya hanyut dan tertimbun tanah. Warga terpaksa harus mengungsi ke daerah yang lebih aman. Apa ucapan yang tepat ketika mengetahui peristiwa tersebut? Tuliskan lafal kalimah thayyibah tersebut beserta terjemahannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. 32. Adanya alam seisinya bukti wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna terdapat dalam Al-Asma'ul Husna, diantaranya Al-Muhyi. Contohkan sikap yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. 1. Sadar bahwa sebagai manusia harus memelihara dan menjaga kelestarian alam. 2. Selalu menebarkan kebaikan di muka bumi kepada seluruh makhluk Allah. 3. Menjalin persaudaraan dan kasih sayang dengan bersilaturahim. 4. Berusaha untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail. 5. Rajin membaca serta mengamalkan Al-Quran untuk kehidupan yang lebih baik. 33. Kucing yang mati sebaiknya dikubur, dan kehidupan kucing tersebut telah berakhir. Manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal sehat dibebani kewajiban-kewajiban, dan setelah kematiannya tidak berakhir begitu saja, tetapi memasuki tahapan alam barzah. Apa manfaat beriman kepada alam tersebut? Dalam kehidupan ini kita harus menjadi pribadi yang lebih baik di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja, atau bahkan dalam keadaan sendirian. Harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita, melihat kita, merekam dan mencatat semua amal kita
untuk diberikan balasan yang setimpal. 34. Siswa harus menaati tata tertib dengan selalu disiplin dan guru selalu menasihati untuk bersikap tersebut. Disiplin sangat penting dan banyak manfaatnya. Tuliskan 3 manfaat sikap tersebut. 1. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari sifat lalai. 3. Mudah mencari rezeki. 35. Ghazali merayakan ulang tahunnya di kelas bersama teman-temannya. Setiap anak diberi sebungkus roti untuk dimakan bersama-sama yang diawali dengan doa. Risma masih merasa lapar dan memaksa Akmal untuk memberikan rotinya. Apa pendapatmu tentang sikap Risma? Bagaimana cara menghindarkan diri dari sifat tersebut? Sikap Risma termasuk sikap yang tercela karena dia memiliki sifat serakah. Adapun cara menghindari sifat serakah diantaranya adalah 1. Mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membiasakan bersifat qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berusaha hidup sederhana. 4. Menjauhi sifat iri dan dengki. 5. Mengingat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.